Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang benda yang berubah bentuk ketika dipindah atau benda yang tetap bentuknya saat dipindah. Nah, ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, kita akan bahas satu persatu ya nak. Yang pertama, benda padat. Benda padat ini ciri-cirinya memiliki ukuran yang tetap dan tidak berubah bentuk ketika dipindah. Masih ingat dengan praktek kita yang terdahulu? Nah, kalian tentu ingat ya, penghapus dan jepit rambut. Waktu itu ketika ibu masukkan ke dalam mangkuk, bendanya tetap seperti penghapus dan jepit rambut. Ketika ibu pindahkan ke dalam gelas, bendanya pun akan masih tetap sama. Nah, itulah yang disebut dengan benda padat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki bentuk tempat pensil yang berbeda. Ada yang tempat pensilnya kotak, ada yang tempat pensilnya seperti tabung. Tapi pensil di dalamnya, apakah bentuknya ketika dipindah dari tempat pensil kotak ke tempat pensil seperti tabung akan berubah bentuknya? Tidak kan? Penghapusnya pun yang penghapusnya bentuknya stroberi akan sama ketika dipindah tetap stroberi. Ketika dikeluarkan dari tempat pensil dan diletakkan di atas meja, bentuknya pun akan tetap. Nah, itulah yang disebut dengan benda padat. Selanjutnya benda cair. Benda cair, ada yang tahu seperti apa? Nah, benda cair ini memiliki ukuran yang tetap, tetapi jika kita pindahkan tempatnya, maka dia akan berubah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Ingat kan, waktu itu kita memindahkan minyak, memindahkan air, memindahkan sirup, itu berubah tempatnya ya, karena berarti itu adalah benda cair. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kolam renang. Kolam renang ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segi 4. Ketika kolam renangnya berbentuk lingkaran, maka airnya pun seperti lingkaran. Tetapi jika kolam renangnya kotak, maka airnya akan kotak. Itulah contoh dari benda cair dan sifatnya benda cair mengikuti tempatnya. Wujudnya atau bentuknya mengikuti tempatnya ya nak. Yang terakhir, benda gas. Nah, benda gas ini kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Ada yang tahu seperti apa itu? Kalian kalau di depan kipas angin bagaimana rasanya? Ada anginnya kan? Tapi apakah kalian melihat bentuk anginnya? Tidak, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan benda gas. Benda gas itu biasanya bentuknya angin, udara ya, itu gas. Tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Sekarang, kalian meniup balon. Sepertinya nih, di dalam balon itu kosong, tidak ada isinya. Tetapi sebenarnya ada isinya. Apa isinya balon itu? Isinya adalah udara, gas ya. Bagaimana dengan bentuk gas itu? Kita kan nggak bisa melihatnya. Berarti bentuk gas atau bentuk udara ini sama seperti benda cair. Dia bentuknya akan mengikuti tempatnya, akan mengikuti wadahnya. Ketika udara itu dimasukkan ke dalam balon, bentuknya akan seperti balon. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam ban sepeda kalian, bentuknya akan seperti ban sepeda kalian. Ya, balonnya pun macam-macam. Kalau balonnya bundar, dia bentuknya akan bundar. Tetapi kalau balonnya berbentuk huruf, maka akan mengikuti hurufnya. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang wujud benda, contohnya, dan ciri-ciri dari wujud benda itu sendiri. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Semoga kalian semua mengerti ya nak. Terima kasih untuk perhatiannya. Itulah penjelasan dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.